perkenalkan, nama saya Lydia Nur Aziza dari kelas 10 KL akan menjelaskan ekonomi bisnis bab 7 bagian D, penggabungan badan usaha. Kombinasi badan usaha sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kombinasi vertikal dan kombinasi horizontal. Kombinasi vertikal adalah gabungan dari beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu barang atau barang produksi berurutan. Contohnya, untuk memproduksi karet terdapat beberapa badan usaha seperti petani karet, pengusaha lateks, pengusaha set, dan industri karet. Beberapa badan usaha yang bekerja dalam tingkat yang sama dalam proses produksi barang atau gabungan, dan beberapa badan usaha yang memproduksi atau menjual barang. Kerjasama penggabungan badan usaha. 1. Trusts, yaitu pelemburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan memegang monopoli. 2. Holding company, yaitu suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lainnya. 3. Kartel, yaitu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. 4. Commerce and ring, yaitu penggabungan beberapa badan usaha dengan tujuan mencari keuntungan yang besar dengan cara menguasai penawaran barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan harga. 5. Sindikat, yaitu kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. 6. Concur, sebenarnya concur sama seperti holding company, yaitu memiliki sebagian besar saham dari beberapa badan usaha. 7. Waralaba atau franchise, yaitu sistem usaha yang tidak memiliki modal sendiri. Artinya untuk membuka usaha menggunakan investor lain atau franchisor. Kerjasama penggabungan badan usaha. 8. Production sharing, yaitu kerjasama bagi hasil antara pihak atau pihak tertentu. 9. Joint venture, yaitu penggabungan dari beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula. 10. Merger, yaitu penggabungan beberapa badan usaha dengan jalan meleburkan diri menjadi satu perusahaan. A. Pembuatan rencana usaha. 1. Pengertian rencana usaha. Jika ingin suatu usaha yang kita operasikan berhasil, ya kita membuat perencanaan yang benar-benar solid. Rencana dibuat bukan hanya untuk usaha baru, usaha dan berjalan juga harus dibuat perencanaan. Pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha. A. Memiliki usaha atau investor. Pemilik usaha yang baru sangat berkepentingan untuk menggunakan rencana agar memiliki patokan dalam mengelola pada waktu yang akan datang. B. Kreditur. Pihak kreditur sangat berkepentingan dengan rencananya karena mereka yang akan mendukung pembiayaan ekstensi tersebut. C. Pihak manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan berencana investasi karena mereka harus menganalisis pekerjaan yang mereka terima. 3. Tujuan pembuatan rencana usaha. 1. Mengevaluasi rencana usaha yang didapat dengan cara apakah rencana usaha itu wajar atau tidak. Jangan sekali-sekali membuat perencanaan yang muluk-muluk. 2. Membandingkan hasil penelitian dengan usaha sejenisnya yang ada. Dengan perbandingan itu akan ketahuan layak tidaknya rencana tersebut. Dalam tahap evaluasi, pengorbanan dan manfaat rencana usaha perlu dihitung dan dibandingkan dengan cermat. 4. Tahap-tahap pembuatan rencana usaha. A. Penemuan gagasan atau ide. Agar dapat menyediakan rencana usaha yang dapat memberikan keuntungan pada masa datang, Anda perlu menentukan ide terlebih dahulu. Ide tersebut dikaji dengan seksama agar dapat diterapkan pada pelaksanaannya. B. Tahap penelitian rencana. Langkah-langkah penelitian rencana usaha dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelola data tersebut, menganalisis, menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil, dan akhirnya membuat laporan rencana usaha. C. Tahap evaluasi rencana usaha. D. Tahap pengurutan rencana yang wajar setelah melakukan pemilihan rencana usaha. Perlu dilahirkan pengurutan yang logis dari pelaksanaan rencana usaha tersebut. E. Tahap rencana pelaksana. Setelah semua persiapan yang akan dikerjakan dalam rencana usaha telah tersedia, sampailah pada tahap rencana pelaksanaan usaha itu. F. Tahap pelaksanaan rencana usaha.
Setelah semua persiapan dikaji dengan cermat, rencana usaha itu akan dimulai. Semua tenaga pelaksana kerja rencana usaha sudah siap. 1. Tahap pelaksanaan rencana usaha. Setelah semua persiapan dikaji dengan cermat, rencana usaha itu akan dimulai. Semua tenaga pelaksana rencana usaha sudah siap. Aspek dalam rencana usaha. A. Aspek pemasaran. B. Aspek perilaku konsumen. C. Aspek sumber daya manusia. D. Aspek organisasi. E. Aspek keuangan. F. Aspek hukum. B. Kewirausahaan atau entrepreneurship. 1. Dalam instruksi Presiden atau Impres nomor 4 tahun 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakat dan Membudidayakan Kewirausahaan dikemukakan pada bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih. 2. Ciri-ciri dan watak wirausaha. 1. Mempunyai visi. 2. Kreatif dan inovatif. 3. Mampu melihat peluang. 4. Berorientasi pada kepuasan konsumen, pelanggan, laba, dan pertumbuhan. 5. Berani menanggung resiko dan berjiwa kompetensi. 6. Cepat tanggap dan gerak cepat. 7. Berjiwa sosial dan menjadi dermawan serta berjiwa altruis. Karakteristik seorang wirausahawan. 1. Mandiri dan jujur. 2. Mempunyai profesionalitas dalam bisnis. 3. Disiplin, berinisiatif, kreatif, dan inovatif. 4. Berorientasi pada prestasi dan masa depan. 5. Ulet, optimis, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. 6. Energik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. 7. Terampil dalam pengorganisasian serta mampu memanfaatkan potensi. 8. Mempunyai perencanaan yang realistis dan objektif dalam bekerja. 9. Berani mengambil resiko dengan didukung integrasi. 10. Senang dan mampu menghadapi tantangan.